Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis, tis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Oke, kali ini akan saya jelaskan yaitu persamaan trigonometri dalam bentuk fx sama dengan k. Yang pertama bentuknya adalah sin x sama dengan k. Yang kedua adalah cos x sama dengan k. Dan yang ketiga adalah tan x sama dengan k. Bisa dan mudah, yakin belajar, pasti bisa dan semua jadi mudah. Yang pertama akan saya jelaskan adalah grafik fungsi dulu yang adalah sin x. Saya ingatkan lagi grafik fungsi sin x dalam bentuk seperti ini. Nah, grafiknya adalah seperti ini. Dari sini misalnya kita mau cari sin yang bernilai setengah. Nah, berarti ada di sini. Sin yang bernilai 1 yaitu adalah pi per 2 atau 90. Selain itu ada bentuk tempat lain juga. Nah, ini grafik sin. Berikutnya adalah nilai dari persamaan sin A. Seperti ini. Yaitu ketika ada sin yang hasilnya setengah, itu bisa pi per 6 atau 30 derajat. Selain itu ada bentuk lain lagi. 5 pi per 6 atau 150 derajat. Jadi kita harus ingat kalau sin yang hasilnya setengah itu adalah pi per 6. Selain itu ada 5 pi per 6. Ini harus kita ingat. Jadi kalau biasanya itu kita dari derajat ke nilainya, sekarang dari nilainya ke derajat. Nah, ketika ada sin min A itu sama dengan min sin A. Dan ketika ada sin A, hasilnya adalah cos, maka 90 min A. Kalau kita ubah dalam bentuk pi, yaitu pi per 2 min A. Ketika ada sin A, juga sama dengan sin 180 derajat min A. Atau kalau dalam pi radian, yaitu sin pi min A. Oke, berikutnya. Nah, sin x sama dengan sin A. Bentuk persamaannya adalah seperti ini. Ada dua, yaitu yang pertama A plus K kali 360 derajat atau plus K kali 2pi kalau dalam bentuk pi radian. Yang kedua adalah 180 derajat min A atau pi min A. Ingat belakangnya tetap 360 derajat karena sin akan kembali semula yaitu ketika 360 derajat. Oke, berikutnya yaitu contoh soal. Nah, contoh soalnya yang pertama, ketika ada sin x yaitu setengah akar 2, batasnya 0 sampai 360 derajat. Ya, ingat sin setengah akar 2, hasilnya ada yaitu sin 45 derajat. Ketika sudah seperti ini, saya yakin kalian pasti bisa. Karena ini adalah soal yang lumayan mudah. Oke, x sama dengan 45 derajat plus k kali 360 derajat. Ketika sudah seperti ini, kita coba k0. Ketika k-nya 0, kita masukkan dalam persamaannya x sama dengan 45 derajat plus 0 kali 360 derajat. Maka didapatkan x yang pertama adalah 45 derajat. Berikutnya yaitu k1. Didapatkan x-nya adalah 405 derajat. Sudah lebih dari 360 derajat. Maka ini tidak kita pakai. Lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu x sama dengan 180 derajat min alfa. Nah, didapatkan x sama dengan 135 derajat plus k kali 360 derajat. Ketika sudah dalam bentuk x sama dengan seperti ini, maka kita uji coba k0. Ketika k0 kita masukkan hasilnya adalah x-nya 135 derajat. Ketika k1 x-nya adalah didapatkan
495 derajat. Sudah lebih dari 360 derajat. Nah, pertanyaan saya, apakah K-nya ini harus positif 0,1 dan seterusnya? Nah, jawabannya adalah bukan. Jadi, K-nya ini bisa kita uji coba, yaitu negatif, asalkan hasil akhirnya masih memenuhi dalam daerahnya. Ini contoh yang pertama. Bisa dan mudah. Hasilnya adalah HP-nya 45 derajat dan 135 derajat. Yang penting masih masuk dalam daerah 360 derajat, 0 sampai 360 derajat. Oke, yang berikutnya yaitu contoh soal berikutnya. 2 sin 2x min 1. Maka kita harus ubah dulu dalam bentuk sin 2x sama dengan berapa. Nah, kita pindah dulu min 1-nya jadi seperti ini. Kita selesaikan. Sin 2x sama dengan berarti 1/2. Sin berapa yang hasilnya setengah? Ingat ini dalam bentuk pi. Kalau dalam bentuk derajat yaitu sin 30. Tapi ketika dalam bentuk pi yaitu sin pi per 6. Nah, maka dari itu ketika sudah sampai di sini seperti biasanya 2x sama dengan pi per 6 plus k kali 2pi. Nah, kita ulas sampai ketemu x sama dengan. Ketika sudah ketemu x sama dengan, yaitu adalah pi per 12 plus k kali 2pi, maka kita uji coba K0. Ketika K0 didapatkan hasilnya yaitu pi per 2, pi per 12. Ketika K sama dengan 1, didapatkan hasilnya yaitu 13 pi per 12. Maka ini sudah lebih dari pi. Berarti kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu 2x sama dengan pi min pi per 6 plus k kali 2pi. Didapatkan yaitu x-nya sama dengan 5 pi per 12 plus k kali pi. Ingat, semuanya harus dibagi 2 untuk ketemu x. Bukan hanya yang depan saja, tapi 2pi-nya harus dibagi dengan 2 juga. Ketika sudah seperti ini, seperti biasa, kita masukkan K0. Nah, ketika K0 didapatkan hasilnya yaitu 5 pi per 12. Ketika K sama dengan 1, maka didapatkan hasilnya adalah 17 pi per 12. Sudah lebih dari pi. Maka dari itu kesimpulannya adalah HP-nya pi per 12 sama 5 pi per 12. Yakin, bisa, dan mudah. Oke, ini yang bentuk sin. Selanjutnya adalah bentuk cos. Tapi saya ingatkan lagi grafik fungsi cos X. Grafik fungsi cos X seperti ini. Jadi ketika kita mau cos yang hasilnya 0, nilainya berapa? Bisa pi per 2 atau 3 pi per 2 atau min pi per 2 atau min 3 pi per 2. Ini grafiknya. Terus saya ingatkan lagi juga nilai-nilainya persamaan cos A. Itu nilai-nilainya adalah seperti ini. Kalau sin tadi mulainya dari 0, kalau cos mulainya dari 1 dan turun ke 0. Nah, di sini saya ingatkan kembali kebalikannya. Biasanya kita cos 60 adalah setengah. Sekarang cos berapa yang hasilnya? Setengah. Seperti itu. Oke, cos min A adalah cos A. Ini bisa dilihat dari grafiknya tadi. Kiri sama kanan sumbu Z nilainya sama. Terus ketika ada cos A jadi dalam bentuk sin adalah 90 derajat min A. Kalau dalam bentuk pi radian adalah pi per 2 min A. Nah, untuk lebih pahamnya, ini saya ingatkan lagi bentuk persamaannya. Kalau sin tadi ada alfa plus k kali 360 derajat dan juga 180 derajat min alfa. Tapi kalau cos itu saya ingatkan lagi adalah yang pertama alfa, yang kedua min alfa. Belakangnya tetap 360 derajat atau 2pi karena cos akan kembali seperti semula pada 2pi atau 360 derajat. Berikutnya yaitu lebih paham lagi
ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, cos X sama dengan setengah akar 2. Batasannya adalah 0 sampai 360 derajat. Yaitu cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Nah, yaitu cos 45 derajat. Maka dari itu ketika sudah seperti ini, kita selesaikan seperti biasanya. X sama dengan 45 derajat plus K kali 360 derajat. Ketika sudah seperti ini, maka kita coba K0. K0 didapatkan X-nya adalah 45 derajat. Ketika K1 didapatkan X-nya adalah 405 derajat, lebih dari 360 derajat. Maka ini tidak dipakai. Kita ganti ke berikutnya, bentuk yang kedua, yaitu min alfa. Jadi ini min 45 derajat. Didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Jadi X sama dengan min 45 derajat plus K kali 360 derajat. Ketika sudah seperti ini, maka kita uji coba K0. K0 adalah didapatkan X-nya min 45 derajat kurang dari 0. Berarti ini tidak ikut. Tapi kita lanjutkan ke K1. K1 didapatkan X-nya adalah 315 derajat. Nah, maka masih memenuhi. Nah, maka HB-nya adalah 45 derajat dan 315 derajat. Yakin, bisa, dan mudah. Oke. Contoh berikutnya yang lebih rumit lagi, yaitu ketika ada 2 cos 2x min akar 3, hampir sama yang bentuk sin tadi, kita ubah dulu dalam bentuk cos sama dengan. Maka jadi seperti ini. Berikutnya adalah cos 2x yaitu setengah akar 3. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Oke, kalau dalam bentuk derajat yaitu adalah 30. Maka kalau dalam bentuk radian, pi per 6. Cos, ingat, cos kebalikan dari sin ya. Jadi kalau sin tadi itu setengah, tapi kalau cos setengah akar 3. Nah, ketika sudah seperti ini, kita selesaikan. 2x sama dengan pi per 6 plus K kali 2pi. Ingat tetap 2pi. Maka kita harus ubah dalam bentuk X sama dengan. Ketika sudah ketemu X sama dengan, yaitu pi per 12 plus K kali pi, maka masukkan K-nya 0. Didapatkan X-nya adalah pi per 12. Masih memenuhi. Terus K1. Maka didapatkan hasilnya adalah pi 13 pi per 12. Sudah lebih. Nah, kita ganti bentuk yang kedua, yaitu min alfa. Nah, kita olah sampai ketemu X sama dengan. Didapatkan X sama dengannya adalah min pi per 12 plus K kali pi. Ketika K0, kita dapatkan pi-nya, X-nya adalah pi per 12. Ketika K-nya sama dengan 1, didapatkan X-nya adalah 11 per 12. Masih memenuhi. Ketika K-nya sama dengan 2, didapatkan X-nya adalah 23 per 12. Sudah lebih dari pi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah pi per 12 dan 11 pi per 12. Ini bentuk cos. Selanjutnya bisa dan mudah dalam bentuk tan. Saya ingatkan lagi grafik tan. Seperti ini grafik tan. Jadi menuju tak terhingga ketika setengah pi atau min setengah pi. Dan 0 saat 0 atau saat pi. Nah, persamaan tan berbeda dengan yang sin sama cos, maka didapatkan seperti ini. Jadi tan berapa yang hasilnya akar 3, yaitu bisa dapat pi per 3 atau 60 derajat. Tan berapa yang hasilnya min setengah akar 3, yaitu adalah 150 derajat atau 5 pi per 6. Jadi kita kebalikannya. Bentuk tan itu lawannya adalah kotan. Jadi tan A sama dengan kotan 90 min A. Atau kalau dalam bentuk pi per 2 min A. Oke, supaya lebih paham dan ingat lagi, saya jelaskan persamaan tan dulu. Persamaan tan berbeda dengan sin sama cos.
Kalau sin sama cos, K kali 360 derajat. Tetapi ketika tan itu adalah 180 derajat atau dalam bentuk pi. Dan ketika tan cuma ada satu, tidak seperti sin sama cos. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Bisa dan mudah. Oke, contoh soalnya yang pertama adalah tan X sama dengan 1. Tan berapa yang hasilnya 1? Dan juga lihat batasnya 0 sampai 180 derajat. Tan hasilnya 1 adalah tan 45 derajat. Maka dari itu ketika sudah seperti ini kita olah X sama dengan 45 derajat plus K kali, ingat tan adalah 180 derajat. Maka didapatkan ketika K-nya 0 adalah 45 derajat. Ketika K-nya 1 didapatkan 225 derajat, sudah lebih dari 180 derajat. Maka HB-nya adalah 45 derajat saja. Oke, contoh yang kedua. Seperti ini, contoh yang kedua. 3 tan 2X min seper min akar 3. Jadi, kita pindahkan dulu. Didapatkan tan 2X adalah setengah akar 3. Tan berapa yang setengah akar 3? Tan yang jelas setengah akar 3 adalah pi per 6. Atau kalau dalam derajat biasa adalah 30 derajat. Nah, ketika sudah memenuhi dalam bentuk tan 2X sama dengan tan pi per 6, kita selesaikan sampai ketemu X dulu. X sama dengan berapa? Ingat, ini adalah pi, bukan lagi 2pi, tapi pi. Ketika kita sudah ketemu X sama dengan, maka kita uji coba K0. Ketika K0 didapatkan hasilnya X adalah pi per 12. Ketika K sama dengan 1 didapatkan hasilnya adalah 7pi per 12. Masih memenuhi ya, 7pi per 12. Baru kita lanjutkan. Ketika K sama dengan 2 didapatkan hasilnya adalah 13 pi per 12. Sudah lebih, maka kita berhenti di sini. Nah, disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah pi per 12 dan 7pi per 12. Ini adalah contoh yang tan. Bisa dan mudah. Yakin, pasti bisa dan mudah. Oke. Ini adalah materi dari persamaan trigonometri bentuk Fx sama dengan K. Bisa dan mudah, generasi Indonesia adalah generasi yang cerdas. Alhamdulillah, kita telah belajar materi ini. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.